Selamat pagi kepada para hadirin yang kami hormati. Selamat datang kepada kepala daerah dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dan selamat bergabung kepada lebih dari 500.000 talenta digital di Zoom dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang sudah ada di belakang kita ini semuanya. Boleh dilihat? Wow, Wow. hai semuanya, selamat pagi. Luar biasa, banyak banget, Kak. Hebat sekali ya, luar biasa. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang bertanya-tanya, talenta digital tuh maksudnya apa? Nanti kita akan ngobrol soal itu ya. Betul banget. Tapi juga pada pagi hari ini sangat istimewa sekali. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Selamat pagi, Bapak. Dan berikutnya kami persilahkan hadirin untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Indonesia tanah airku, tanahku negaraku, di sanalah aku berdiri, jadi tanah ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara akan segera dimulai. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, lebih dari 500.000 talenta digital. Itulah Indonesia Makin Cakap Digital. Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah, Satria, pembangunan menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan gerakan nasional literasi digital. Kita terus meningkatkan literasi digital untuk menyiapkan masyarakat, terutama generasi muda, agar menggunakan internet dengan baik, aman, bertanggung jawab, bebas dari misinformasi dan disinformasi, memerangi hoax, berita bohong. Literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah yang positif. Meningkatnya produktivitas, pembelajaran jarak jauh, mendorong kegiatan sosial, filantropi, penggalangan donasi untuk kemanusiaan, meningkatkan gerakan kepedulian, solidaritas, dan gotong royong. Makin cakap digital. 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 Indonesia maju. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Wow, acara yang luar biasa pagi hari ini. Betul banget. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Selamat pagi Bapak. Dan sebelum kita lebih lanjut nih Kak Indra ya di Iya. acara ini, aku tuh mau nanya sesuatu dulu boleh? Boleh dong. Boleh ya. Hah. Aku sih tahu ini memang acaranya mengenai digital, literasi digital gitu. Betul. Tapi mohon maaf, mungkin aku sama kayak pemirsa di rumah gitu ya. Ini tuh acaranya sebenarnya tujuannya apa sih Kak? Gini, kan sekarang ini semuanya tuh sudah serba digital. Iya. Kehidupan kita nggak bisa lepas dari digital, setuju? Iya betul. Setuju dong. Nah, tujuan acara ini adalah untuk membangkitkan kesadaran dan pengetahuan kita semua nih sebagai masyarakat supaya lebih siap lagi menghadapi perubahan dan juga tantangan digital. Wow, jadi bisa dibilang digital itu nggak ada batas dan nggak ada batas ruang dan waktunya gitu ya Kak ya. Betul. Dan pas banget karena acara hari ini itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Wow, betul sekali. Bertepatan di hari ini juga adalah sebagai sebuah momentum terbesar dalam peluncuran program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Ya. Jadi tentunya kalau teman-teman di rumah ingin tahu juga ya, program ini sekaligus sebagai tanda dimulainya sesuatu yang sangat luar biasa. Keren kan? Iya dong, keren banget. Jadi
Jadi mudah-mudahan dengan adanya program Indonesia Makin Cakep Digital ini, kita bisa menemani, mencerahkan, dan menjadikan masyarakat semakin cakep digital. Betul, dan nggak hanya kita berdua nih Oh, yang gitu. punya harapan besar untuk cakap digital. Karena berikut ini pemirsa, kita akan melihat aspirasi dan juga harapan dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan literasi digital. Ini dia. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Mudah-mudahan ini bisa mengejar ketertinggalan hal-hal yang berkaitan dengan etika, dengan keamanan, dan lain-lain. Jadi ya ini suatu hal yang kita tidak bisa hindari dan penting untuk kita pelajari. Semua orang sekarang harus melek digital atau istilahnya memiliki kompetensi digital. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh Kominfo, gerakan literasi digital itu perlu kita dukung untuk membuat masyarakat semua melek digital. Semakin banyaknya orang yang cakap digital ya, dia bisa beradaptasi dengan ekonomi sendiri yang semakin digital. Yang tadinya cuma mengandalkan cara-cara yang konvensional, sekarang sudah bisa mengikuti persaingan. Orang-orang kok bisa ya punya toko online misalnya, sederhana itu ya. Oh, saya juga mau belajar bikin toko online, gimana caranya. Kok orang-orang sudah bisa pembayarannya secara digital. Oh, saya juga pengen. Nah, itu kan contoh-contoh sederhana untuk ekonomi. Saya rasa ini dimensinya cukup memberikan kontribusi di setiap bidang. Saya senang sekali karena topik ini sangat saya butuhkan. Apalagi di tengah pandemi saat ini, di tengah segala sesuatu dilakukan dengan digital, sehingga topik ini merupakan topik yang sangat menarik bagi saya secara pribadi. Pengalaman pertama yang benar-benar membuat aku terbuka dengan event-event seperti ini, dan banyak banget insight-insight baru yang kita dapetin, pembelajaran-pembelajaran yang mungkin kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah. Acara ini benar-benar seru banget dan ngasih banyak pengalaman. Saya juga bisa bertemu banyak orang-orang yang hebat, bahkan influencer-influencer yang tentunya memberikan banyak edukasi bermanfaat yang belum tentu kita dapetin di tempat lain. Melalui workshop ini saya mendapatkan banyak pengetahuan yang bermanfaat, di antaranya tentang menjaga data di internet, menjaga etika warga netizen, juga tentang digital parenting. Saya bersyukur sekali bisa belajar banyak hal. Saya bersyukur bisa belajar untuk bisa mengenali podcast itu seperti apa. Diajarkan juga cara mengedit produksinya, ternyata nggak sulit. Thank you so much Super Kreasi. Terima kasih juga untuk semua hostnya yang mengajarkan hal yang bermakna. Thank you. Sangat penting untuk bisa melek literasi digital. Pelajari, maknai, renungkan, dan juga share pengalaman kita di dunia digital dengan orang-orang yang kita cintai, supaya kita lebih mendapatkan kebaikannya daripada keburukannya. Wow, jadi itu tadi tuh manfaat dan juga harapan dari masyarakat Indonesia Ya. tentang literasi digital. Jadi kita harus cakap digital, Gina. Wah, kalau itu nggak usah dibilang sama Kenapa? aku, karena aku sudah cakap secara digital. Maksudnya? Loh, dengan adanya filter-filter, aku menjadi cakap secara digital, Kak. Bukan itu, bukan Gimana cakap sih? fisiknya, Gina. Jadi? Bukan pakai filter terus nanti pori-porinya hilang. Maksudnya cakap digital. Jadi kita bisa menggunakan teknologi digital dengan baik. Oh, secara Ah. bijaksana. Ah. Jangan tiba-tiba bikin akun bodoh Nggak buat usah. komen-komen julid sebagai netizen gitu ya. Betul, apalagi melakukan penipuan, hoax Nah, dan lain-lain. itu Aduh, jangan deh. janganlah.
kita gunakan digital ini untuk sesuatu yang positif. Benar Gitu. banget. Oh iya, kami juga ingin informasikan kepada penonton yang menyaksikan kita dari rumah bahwa Ya. acara ini diselenggarakan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Kita sudah menjaga jarak, ya. Gak cuma itu aja, Ya. tapi seluruh pengisi acara, tamu undangan dan juga kru yang bertugas sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu ya. Betul sekali. Sebentar deh. Ini di Apa belakang, wah, talenta digital banyak banget dari seluruh Indonesia loh. Banyak dong Kak, ada 500.000 lebih loh. Hore. Boleh Boleh kita tepuk berikan tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Hai semuanya, teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan tapi ada yang sudah bergabung juga bersama kita di Zoom Kak. Oh, siapa tuh? Ada Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bapak sehat ya, Pak ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang bisa bertemu dengan Bapak. Dan kami persilahkan kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk bisa memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni Plate. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian serta Ibu dan Bapak tamu undangan yang berbahagia. Kita memasuki 1 tahun ini pandemi COVID-19. Tiba waktunya bagi kita semua untuk merefleksikan hal-hal yang perlu kita benahi dan tingkatkan sebagai bagian dari upaya kita untuk kembali pulih dan bangkit. Di sektor pendidikan, pandemi telah menyadarkan kita bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran merupakan hal yang tidak bisa lagi dihindari. Kita melihat dan mengalami sendiri bagaimana teknologi membantu kita memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan ketika pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan. Meskipun teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan pembelajaran tatap muka dan interaksi langsung dengan guru dan murid, kita kini semakin sadar bahwa pemanfaatan teknologi ini mampu mengakselerasi transformasi pendidikan dan mendorong lompatan-lompatan kemajuan, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah teknologi harus dimanfaatkan secara tepat sasaran dan cakap. Tepat sasaran berarti dapat secara langsung mengatasi tantangan yang ada dalam sistem pendidikan. Salah satunya adalah kualitas pembelajaran dan akses terhadap pendidikan berkualitas. Untuk pertama kalinya Kemendikbudristek mengembangkan platform pendidikan tingkat nasional yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid di seluruh Indonesia untuk saling berinteraksi, belajar, dan berbagi. Tantangan lain yang sampai hari ini masih sering terjadi menjadi kendala peningkatan mutu adalah tugas-tugas administratif yang besar sekali bebannya dan harus diselesaikan guru dan kepala sekolah. Dan sebagai konsekuensinya mereka tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan yang memprioritaskan kebutuhan pelajar. Dalam hal ini teknologi perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas kerja-kerja administratif sehingga guru dan kepala sekolah bisa fokus perhatian dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan pelajar, terutama dengan personalized learning untuk memastikan setiap anak berkembang sesuai minat dan kemampuannya. Hal kedua yang juga penting dalam pemanfaatan teknologi adalah kecakapan digital. Nah, kecakapan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan gawai, tetapi juga cerdas dan bijak dalam penggunaannya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan-pendekatan yang strategis yang dapat meningkatkan literasi digital, khususnya bagi generasi muda yang biasanya belum memiliki benteng cukup kuat untuk menangkal pengaruh buruk dari teknologi. Kami menyambut baik modul literasi digital yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencakup 4 dasar literasi digital, antara lain keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital. 4 pilar utama tersebut akan mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran berbasis teknologi yang menghasilkan talenta-talenta digital unggul di Indonesia. Ibu dan Bapak tamu undangan yang saya hormati, 113 tahun yang lalu kelahiran Budi Utomo sebagai organisasi kebangsaan Indonesia yang pertama menjadi awal dari perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Saat ini kita perlu bersama-sama
merefleksikan kembali makna dari kebangkitan nasional. Bangkit berarti keluar dari keterpurukan, bangkit berarti cakap dan tanggap dalam perkembangan teknologi, bangkit berarti belajar dengan bahagia dan merdeka. Salam kebangkitan nasional, salam merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih Bapak Menteri. Dan benar juga ya Gina ya, sekarang ini ngomongin masalah digital, berarti kan sekolah juga udah digital. Benar, terima kasih kepada digital juga karena akhirnya kayak anak-anak aku dengan kondisi pandemi seperti sekarang kan nggak mungkin tatap muka ke sekolah. Jadi sekolahnya dari rumah secara online gitu. Mau nanya nih, mohon maaf. Boleh. Kalau menggunakan teknologi digital, pinteran ibunya atau anaknya? Anaknya. Anaknya ya. Lama-lama nanti kalau udah balik tatap muka ke sekolah, anak aku yang nganterin aku yang sekolah lagi gitu. Tapi emang ya sekarang kita semua nih dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi digital karena balik lagi semua aspek kehidupan semuanya memang bisa terbantu dengan adanya teknologi digital. Betul banget, termasuk Kak Indra ya yang tadinya kurang cakep menjadi cakep digital ya sekarang ya. Iya dong, aduh aplikasi saya banyak loh Pak, jangan sedih ya. Tapi berikutnya kami juga mohon kepada Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika untuk berkenan memberikan laporan dan kata sambutan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kami persilahkan. Silakan kepada Bapak Joni G. Plate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sangat saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Perwira Tito Karnavian atau yang mewakili. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim, Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala daerah, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia, secara khusus hadir secara fisik di tempat ini di Gelora Bung Karno, Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Masih. Terima kasih Pak sudah hadir secara fisik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir secara digital dalam peluncuran program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden mengenai percepatan transformasi digital nasional, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. Program literasi digital adalah sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat, di mana saat ini terdapat setidaknya 196,7 juta warganet di Indonesia. Tugas kita bersama adalah memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet, yang salah satunya ditandai dengan potensi digital ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 124 miliar dolar valuasi, 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 mendatang. Di saat bersamaan, literasi digital adalah sebuah keniscayaan untuk membentengi warganet
dan dari dampak-dampak negatif internet. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang saya hormati, program literasi digital nasional ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo yang diinisiasi sejak tahun 2017. Kerja bersama ini telah mendapat penghargaan Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional dengan penganugerahan World Summit on Information Society WSIS Prize Winner tahun 2020 yang merupakan penghargaan tertinggi untuk inisiatif teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global dari International Telecommunication Union atau ITU, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada tahun 2021, program literasi digital nasional direncanakan untuk diadakan melalui setidaknya 20.000 pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar literasi digital seperti tadi disampaikan oleh Pak Nadiem, yaitu digital ethics, digital society, digital skills, dan digital culture. Kedepan nantinya setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Sasaran program yang melompat jauh lebih besar dari capaian sebelumnya menandakan keseriusan pemerintah dalam melakukan terobosan dan keseriusan pemerintah dalam melakukan akselerasi di bidang pengembangan sumber daya manusia digital. Dengan demikian, kita bersama harapkan setidaknya terdapat 50 juta masyarakat Indonesia yang akan terliterasi secara digital sampai tahun 2024 mendatang. Dan diharapkan terus meningkat di periode pemerintahan berikutnya hingga mencapai 100 juta masyarakat. Selain program literasi digital, Kementerian Kominfo juga mencanangkan program Digital Talent Scholarship yang biasa dikenal dengan DTS atau DTS yang menyediakan 100.000 beasiswa per tahun guna mengasah keterampilan digital di tingkat menengah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cyber security, dan pemanfaatan kemajuan teknologi digital lainnya. Pelaksanaan program ini bekerjasama dengan 93 universitas dan politeknik di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan pengembangan keterampilan digital tingkat lanjutan dilakukan melalui program Digital Leadership Academy yang selalu disebut dengan DLA yang terbuka bagi 300 pemangku kebijakan sektor publik dan privat setiap tahunnya. Para peserta meliputi startup founders, kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota, dan para pimpinan sektor di digital lainnya. Demi memastikan kebermanfaatan dan keberlanjutan program-program SDM digital, Kementerian Kominfo tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami tentu memohon dukungan dari Bapak Presiden, juga partisipasi aktif dari Bapak Ibu Menteri, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Ibu Menteri dan pimpinan kementerian lembaga lainnya, para gubernur, para bupati dan wali kota, beserta jajaran untuk mensukseskan program ini. Ini merupakan suatu program kolaborasi secara horizontal dan secara vertikal, pelibatan ekosistem secara menyeluruh di tingkat nasional kita.
Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih ya kepada Ibu Menteri Keuangan atas dukungan pembiayaan yang dibutuhkan untuk memastikan kesinambungan program literasi digital yang akan dilangsungkan secara atau melalui skema multi-years atau tahun jamak ini. Khusus bagi saudara-saudariku seluruh masyarakat Indonesia, mari bersama-sama kita memanfaatkan dan mengikuti kelas literasi digital yang terbuka luas secara gratis di sepanjang tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Peluncuran program literasi digital nasional ini tentu selaras dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang tahun ini kita rayakan Hari Kebangkitan Nasional ke-113 yang juga jatuh pada hari ini 20 Mei tahun 2021. Kesatuan kita sebagai bangsa saat ini ditunjukkan dengan semangat dan optimisme. Saudara-saudaraku semua yang hadir melalui aplikasi Zoom ini, hari ini kita telah mencetak sejarah sebagai salah satu pertemuan daring, pertemuan dalam jaringan dengan peserta terbanyak, di mana setidaknya saya mendapat data terakhir 300 lebih dari 350.000 partisipan hadir secara virtual. Momentum ini adalah titik transformatif di mana partisipasi saudara-saudari semua tidak hanya menandai kebangkitan nasional, tetapi juga menunjukkan kebangkitan era baru, era digital nasional Indonesia. Kami mohon sekali lagi, kami mohon arahan sekaligus perkenan dari Bapak Presiden untuk meluncurkan secara resmi program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya, terima kasih banyak Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika yang sudah menyampaikan kata sambutan. Betul dan sekali. Gina, betul ya bahwa ini luar biasa nih. Pemirsa juga bisa melihat bahwa secara daring yang terhubung sampai 500.000 Berarti talent banyak digital dari seluruh banget. Indonesia. Termasuk Wow. kita adalah talent digital juga nggak sih? Jadi talenta digital ini adalah kita semua masyarakat Indonesia memang sudah cakap menggunakan teknologi digital, termasuk kamu, termasuk aku, termasuk Anda pemirsa di rumah. Wow, berarti ini Gitu. bisa dibilang ini hanya sebagian kecil aja, masih banyak di luar sana Betul. yang berperan sebagai talent digital ya. Dan saya bangga banget loh Gina. Kenapa Karena tuh? pertama kalinya nih digital yang nonton segini banyak. Biasanya kalau Instagram live paling cuma 10, itu pun keluarga ya. Sedih loh saya Bapak Ibu. Om Tante sama Bapak Ibu sendiri Iya, ya. ini seluruh Indonesia luar Wih, biasa. Tapi keren. semangatnya ini loh yang keren ya. Benar. Betul, dan kami juga ingin mengucapkan selamat bergabung untuk ada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, ada Wali Kota juga dari banyak daerah yang sudah terhubung di sini. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan dan semangat yang luar biasa untuk semuanya. Ini adalah untuk kemajuan Indonesia, ya. Amin. Betul sekali. Dan selanjutnya kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk memberikan arahan dan pidatonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian,
eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk pidato yang sudah disampaikan. Dan sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kita akan segera meresmikan peluncuran program literasi digital nasional. Ya, maka dari itu kami mengundang kepada Bapak Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian kepada Bapak Samuel A. Pangerapan selaku Dirjen Aptika, Nikola Saputra selaku Public Figure, dan Ibu Anita Wahid selaku Wakil Ketua Umum Siberkreasi untuk naik ke atas panggung. Bersama-sama akan kita saksikan sebuah momen yang begitu membanggakan, karena ini adalah komitmen kita bersama-sama untuk bisa menjadi pengguna teknologi yang bijak, ya, dan juga cakap digital untuk kemajuan kita bersama. Jadi di Hari Kebangkitan Nasional ini, bangkit pula dunia digital Indonesia. Betul Itu, sekali. ya? Kami persilahkan kepada Bapak Johnny G. Plate, Bapak Samuel A. Pangerapan, Nikola Saputra, dan Anita Wahid untuk terlebih dahulu meletakkan tangan ke pad yang sudah disiapkan. Dan kami akan menghitung mundur. Semuanya sudah siap? Langsung saja. 3, 2, 1. Akses disetujui.
Dengan demikian program literasi digital nasional telah diresmikan. Kita berikan sambutan yang paling meriah. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika untuk bisa meninjau booth simulasi kegiatan literasi digital yang berada di luar area acara. Silakan Bapak. Dan kami informasikan kegiatan literasi digital nasional ini akan terus berlanjut di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Kami juga mempersilahkan kepada kepala daerah dari 34 provinsi yang tergabung melalui Zoom pada hari ini untuk dapat memberikan arahan ke daerah pimpinannya masing-masing. Ya, jadi setahu saya nih Kak Indra, Iya. bahwa di luar yang sebentar lagi akan dikunjungi oleh Bapak Joni G. Plate itu ada 4 pilar literasi digital di booth-nya itu, benar? Betul, ada digital skills, digital safety, digital ethics, dan juga digital culture. Jadi macam-macam canggih-canggih banget loh Gina. Iya, ada benar. augmented reality. Wow. Virtual reality. Wow. Keren kan? Ada kelas coding. Ini penting sekali nih ya saat ini kalau nonton film Korea tuh kayak startup gitu ya, kayak gitu ya. Terus, ada juga nih kelas podcast. Saya sudah tergabung. Kalau di podcast jangan lupa nanti dengerin ya. Oh, tetap promo ya. Anda sudah punya podcast. Udah dong. Hebat banget. Iya dong, kan cakap digital. Oh, betul Iya juga. dong. Dan di situ juga ada booth aplikasi siberkreasi dan juga mitra-mitra siberkreasi yang bisa dikunjungi dan dilihat seperti apa kecanggihannya ya. Iya, dan kita juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman pengisi booth dari Kominfo, Siberkreasi, WIR, kemudian juga Cinta VR dan juga Pabrik Suara Rakyat yang selama ini sudah melakukan kegiatan literasi digital bersama-sama bagi masyarakat. Nah, untuk masyarakat semua, saya juga ingin membagi pengalaman nih. Apa tuh Kak? Jadi ternyata banyak sekali ya diselenggarakan kelas-kelas yang bisa kita ikuti untuk meningkatkan kemampuan literasi digital kita loh Gina. Bener banget, bahkan malah di situasi seperti sekarang dengan kondisi pandemi di mana banyak keterbatasan, tapi di situ semakin banyak ruang untuk digital tuh berkembang. Setuju. Iya, karena banyak banget kayak kelas-kelas yang bisa diikuti dan kita hanya dari rumah saja. Nah, itu dia. Kelas-kelasnya juga sangat praktis sekali, bisa dipraktekkan dalam keseharian. Seperti teman-teman di sini juga mungkin ada ya yang udah ikutan kelasnya. Ada kelas podcast, ada kelas public speaking. Betul. Nah, kalau kelas public speaking nanti juga bisa belajar sama Kak Indra Herlambang. Kalau kelas podcast jangan belajar sama saya. Kenapa sih kamu juga dong? Iya kan, saya Nanti juga kasih masih kelas. belajar bagaimana cara membuat podcast yang baik gitu. Kita akan belajar bersama-sama ya. Dan saat ini kembali kami informasikan kepada pemirsa di rumah bahwa Bapak Joni G. Plate sedang melanjutkan tinjauan ya di booth-booth literasi digital. Ya, luar biasa. Ya, dan selamat bergabung kembali kepada para talenta digital dari 514 kabupaten kota. Sudah didengarkan ya dari tadi bagaimana arahan dari pimpinan daerahnya tentang dukungan terhadap program literasi digital nasional. Nah, makanya sekarang tuh sama-sama yuk kita sukseskan program Indonesia Makin Cakap Digital. Itu dia. Selanjutnya nih pemirsa dan teman-teman semua yang terhubung melalui virtual atau digital ya. Kita juga ingin ngobrol-ngobrol nih Gina. Oh, ada talk show? Ada talk show ya. Sama siapa Kita kira-kira akan kita bakal ngobrol-ngobrol nanti, banyak sekali yang akan kita bincangkan karena mungkin pemirsa sebagai pengguna teknologi digital selama ini juga masih banyak yang bingung. Sebenarnya emang perlu banget ya cakap digital? Nah, itu dia. Kan Mungkin gampang. selama ini tuh mikirnya kalau digital tuh hanya pikirannya sekedar sosial media. Ternyata tidak hanya sebatas itu. Digital itu kayak lingkupnya luas sekali. Semua hal dalam kehidupan kita itu saat ini terutama sudah menggunakan teknologi digital. Seperti Gina nih teman-teman. Wow, aku sebagai ibu contoh. rumah tangga ya Iya. kan? Semua apa aja tuh yang terhubung dengan digital dalam kegiatan sehari-hari buat Gina? Sebagai ibu rumah tangga ya. Ya. Aku belanja kebutuhan sehari-hari, beli sayur, ikan, daging buat makan sehari-hari digital. Aku cukup leye-leye di kursi, tak tik tuk, pakai. Itu sampai. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat
di Hari Kebangkitan Nasional hari ini, tanggal 20 Mei. Semoga kita semua cakap digital. Salah satunya kita adalah cakap digital, membangun aset digital kripto kita. Terima kasih.